Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Yang saya hormati Ustaz Anwar Hanifuddin, benar ya? Apa salah? Bapak, Ibu, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqamah di jalan dakwah, istiqamah di jalan Allah, istiqamah di jalan kebaikan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di masjid dalam keadaan sehat, jiwa kita tenang. Ntar ada sarapannya nggak? Ada. Oh ada. Berarti lengkap gitu ya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Siapa yang bangun pagi badannya sehat, aminan fi sirbihi, jiwanya tenang, indahu qutun yaumihi, ada makanan, faka'annama hizat lahu dunia, maka seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Jadi mudah sekali cara memiliki dunia. Bangun pagi badan sehat, jiwa tenang, ada makanan. Kalau nggak ada makanan panitia tanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya coba mengkaji buku yang saya tulis ya. Judulnya Nasihat dari Hati. Tadi Ustaz Anwar kita bawa beberapa, tapi masih dicetak bukunya Pak ya. Mudah-mudahan awal Februari sudah ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku ini terdiri dari 192 nasihat, kurang lebih 400 halaman. Tentunya tidak selesai dikaji pada pagi hari ini. Kalau satu nasihat satu pertemuan, berarti 192 pertemuan baru selesai. Kalau sebulan sekali berarti 192 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa judulnya Nasihat dari Hati? Mudah-mudahan ketika nasihat itu dari hati akan sampai ke hati. Karena dalam memberikan nasihat itu juga ada adabnya, ada akhlaknya. Seseorang tidak mau menerima nasihat, mungkin cara kita menyampaikan tidak tepat, atau cara kita menyampaikan tidak menggunakan akhlak. Maka salah satu cara memberikan nasihat yang pertama adalah sampaikan nasihat itu dari hati. Apa yang dari hati, insya Allah akan sampai ke hati juga. Kenapa nasihat itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan? Itu masih mending. Ada yang nggak sempat masuk, mau masuk nggak bisa. Maka nasihat harus disampaikan dari hati dan harus disampaikan dengan ikhlas. Salah satu ciri orang yang menyampaikan nasihat dengan ikhlas adalah
dia tidak menyampaikan nasihat itu di depan umum. Banyak nggak sekarang orang menyampaikan nasihat di depan umum? Banyak, Pak. Dia menyampaikan nasihat kepada seseorang, dia mengkritik seseorang di grup. Satu grup menghakimi dia, akhirnya dia left group. Kata Imam Syafi'i, kalau kita menyampaikan nasihat, kalau menyampaikan nasihat kritik di depan umum, itu artinya kita menghina. Jadi kalau kita menghormati seseorang, sampaikan nasihat dan kritik itu secara tertutup. Memang ada nasihat yang harus disampaikan secara terbuka, ada, secara tertutup ada, tergantung bentuk daripada nasihatnya. Yang kedua, jangan terlalu banyak memberikan nasihat. Kenapa orang itu tidak mau mendengarkan nasihat? Bisa jadi overdosis nasihat. Lihat Rasulullah SAW, Nabi itu kalau menyampaikan nasihat, terkadang nasihatnya itu pendek. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Faradda mirara, la taghdab, jangan marah. Di dalam riwayat lain, "Ausini ya Rasul, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakan kepada aku satu perkataan yang tidak aku tanyakan kepada selainmu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Kenapa? Karena nasihat itu, kata para ulama, al-kalam kaddawa, perkataan itu seperti obat. Kalau sedikit bermanfaat, kalau banyak itu bisa membunuh. Misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu kasih nasihat sama anaknya sampai 1 jam. Itu bukan nasihat, itu namanya tabligh akbar. Bapak-bapak kasih nasihat sama anaknya sampai 1 jam. Itu bukan nasihat, kebanyakan. Apalagi sama anak laki-laki, kebanyakan. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan yang sedikit tapi bermanfaat. Ya, apalagi sama anak laki-laki, jangan terlalu banyak. Nasihatnya pakai WhatsApp cukup. Ya, anak saya pulang dari pesantren ya Pak. Biasanya kan anak pulang dari pesantren itu apa ya? Kayak kuda lepas kandang. Shock culture. Mengalami apa ya? Shock budaya. Biasanya di pesantren serba nggak boleh, pas keluar boleh. Saya belum boleh dia naik motor kan, karena belum punya SIM dan lain sebagainya. Akhirnya pas saya lagi hadirin maulid, dibawa tuh motor. Ya, saya tanya ibunya, bilang nggak bilang, waduh mana tuh? Akhirnya pulang juga, alhamdulillah. Ya udah, kita panggil nggak mau. Takut dinasihatin lama 1 jam gitu. Akhirnya cukup pakai WhatsApp, udah jangan diulangin lagi ya. Iya, udah gitu aja. Iya kan? Sama anak laki-laki nggak usah terlalu banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga mengatur waktu memberikan nasihat. Seperti kajian subuh. Kalau tiap hari mungkin bapak-bapak bosan. Ini tiap hari Ahad ya Pak ya? Oh ya, kalau tiap hari bosan sih kira. Maka Rasulullah SAW juga mengatur waktu dalam memberikan nasihat. Kalau mau kasih nasihat orang, juga lihat bagaimana aura wajahnya. Kira-kira enak dilihat ini mukanya. Waktunya kita lihat, ya kan? Likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataan yang cocok buatnya. Walikulli maqamin maqal. Dan setiap perkataan ada tempat yang cocok buatnya. Jadi harus memperhatikan adab-adabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Kata para ulama, yang bisa menumbuhkan tanaman itu adalah hujan. Kalau petir itu biasanya menghancurkan tanaman. Jadi kalau kita nyampe nasihat sama orang, anak tuh kayak petir ya, itu nggak ada yang masuk. Tapi kalau kita sampaikan dengan lemah lembut, insya Allah masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat pertama dalam buku ini adalah bagaimana menggapai ketenangan dalam hidup. Ada sebuah nasihat dari Syekh Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, ya, jangan bersedih. Kenapa buku ini judulnya La Tahzan, jangan bersedih? Karena buku ini beliau tulis di penjara untuk menghibur beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat beliau adalah tastarihu fis safinah wa anta la ta'lamu man yaquduha. Engkau bisa tenang naik pesawat padahal engkau tidak tahu siapa pilotnya. Kalau bapak naik pesawat, kenal gak siapa pilotnya? Gak kenal kita siapa namanya, dari mana, wajahnya pun kita gak pernah melihat. Tetapi kita tenang, insya Allah pesawatnya sampai di tujuan walaupun kita gak kenal. Itulah namanya fiqh, tenang. Insya Allah bersama Allah akan baik-baik saja. Ketika seseorang itu bersama Allah, maka dia akan baik-baik saja. Lihatlah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dia bersama Allah, maka Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Ketika pisau ingin menyembelih Ibrahim, Ismail alaihissalam, ketika beliau bersama Allah, ya, ketika beliau bersama Allah, pisau tidak sanggup menyembelihnya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, ya, padahal ketika dikejar itu Nabi Musa belum tahu solusinya, belum tahu bahwa laut itu akan bisa dibelah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika Bani Israel mengatakan, wahai Musa, kita akan terkejar oleh Fir'aun, ya, maka Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak, kita tidak akan terkejar oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya ada Rabb, ada Tuhan yang akan memberikan petunjuk nanti kepada saya. Ya. Jadi kalau kita bersama Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, walaupun sesulit apapun keadaan. Tenang saja ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Kemudian beliau melanjutkan, tastarihu fis safinah wa anta la ta'lamu man yaquduha. Ini yang tidur enak kali itu. Bocah. Engkau bisa tenang naik kapal di tengah lautan, padahal engkau tidak tahu siapa nahkodanya. Kita naik kapal laut nyebrang nih dari Merak ke Bakauni, kita nggak pernah kenal kan siapa nahkodanya, tapi kita udah percaya aja. Kita nggak pernah tanya ini bekas supir bemo atau bukan Pak, nggak pernah tanya. Tapi kita kok tenang.
Fiqh itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin seperti bayi. Bayi itu kalau dilempar oleh ibunya atau ayahnya, bayi itu tertawa, ya kan? Ya Pak ya, Bapak kalau punya cucu, kita lempar ketawa nggak dia? Ketawa dia. Kenapa? Karena dia yakin bapaknya atau ibunya atau kakeknya pasti nangkep lagi. Tidak dibiarkan, ya, tidak dibiarkan bayi itu jatuh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan kita jatuh. Allah tidak akan membiarkan kita terpuruk kalau kita percaya, kalau kita tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk surga kan harus pakai ujian. Ya, sekarang kan ujiannya apa? Corona, Delta, apalagi Omikron, apalagi nggak tahu, apa Politron, kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya memang masuk surga harus diuji dulu. Kenapa? Karena ala inna sil'atallahi ghaliyah. Karena perbendaharaan Allah itu mahal. Jual beli dengan Allah itu mahal. Ya. Suaranya agak mengganggu saya. Mungkin bisa dipindahin dulu, Pak. Udah biasa, Ustaz. Hah? Udah biasa. Iya, saya aja terganggu, konsentrasi saya terganggu. Enggak apa-apa lanjut ya, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini konsentrasi saya terganggu, saya nggak bisa nyampein. Kalau Bapak sih dengerin doang enak. Aja di dalam. Mohon maaf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kamu. Ya. Massatumul ba'sa wa dharra, ya. Mereka ditimpa oleh ujian, kesulitan sampai diguncang. Ya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang-orang yang beriman, ya, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Nabi mengatakan, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, kemudian beliau melanjutkan, afala tastarihu fi hayatika wa anta ta'lamu anna Allah mudabbiruha? Namun mengapa engkau tidak bisa tenang menjalani hidup ini? Padahal engkau tahu bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan ini. Kenapa kita nggak bisa tenang, ya, dalam menjalani kehidupan ini? Padahal Allah yang mengatur segalanya. Ya. Bagaimana penjelasan daripada kalimat ini? Yang pertama, semakin mengenal Allah, maka insya Allah akan semakin tenang dalam menjalani kehidupan ini. Para ulama mengatakan, man arafallah ra'a kulla syai'in jamila. Barang siapa yang mengenal Allah, dia akan melihat segala sesuatu itu indah. Kenapa? Karena semua yang Allah takdirkan itu indah. Gak ada yang gak indah. Ma qaddarallahu illa khairan. Semua yang Allah takdirkan itu baik. Ini ungkapan daripada Ibnu Taimiyah. Bagaimana ceritanya Ibnu Taimiyah sampai mengungkapkan ini? Ada sebuah cerita yang beliau sampaikan. Suatu hari ada seorang raja. Raja ini sedang mengiris buah.
Ketika dia mengiris buah, jarinya berdarah. Lalu pengawalnya mengatakan, "Toyib, bagus raja." Tentunya raja ini marah. Jarinya berdarah dibilang bagus. "Masuk kamu ke penjara." Pengawalnya juga bilang bagus. Lalu raja ini pergi ke hutan. Di hutan dia ditangkap. Ya, ditangkap, ingin dibunuh, ingin dipersembahkan kepada dewa. Sebelum dibunuh, dilihat ternyata ada cacatnya. Maka gak jadi. "Kamu tidak jadi saya sembelih karena ada cacatnya." Oh, raja itu baru mengatakan, "Oh, ini nih, bagus. Kalau saya gak cacat, saya sudah dimakan." Lalu dia sampaikan kepada pengawalnya. Pengawalnya mengatakan, "Saya juga bagus raja, saya di penjara. Kalau saya nggak di penjara, saya mendampingi raja dan saya akan dimakan karena saya tidak cacat." Maka man arafallah, siapa yang mengenal Allah, azalat tuhmah, dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengatakan semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Maka ambil hikmah dari setiap kejadian. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ambil hikmah. Ini pandemi, apa hikmahnya? Anak seperti ini, apa hikmahnya? Ya, keluarga mendapatkan ujian seperti ini, apa hikmahnya? Ambil hikmah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi semakin tidak mengenal Allah, maka dia akan semakin gelisah, semakin resah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya apapun yang terjadi dalam hidup ini, tenang. Tenang aja. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ini luar biasa ayat ini kalau kita tadabburi. Yang pertama, dia menggunakan kata-kata fa inna, sesungguhnya. Setelah itu pakai bersama, bukan ba'da. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Lebih dekat mana, bersama atau setelah? Bersama. Dan diulangi 2 kali. Pengulangan dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Jadi setiap ada satu kesulitan, di sana ada 2 kemudahan. Dan perhatikan lagi, kesulitan menggunakan alif lam al-usr, kemudahan tidak menggunakan alif lam, itu apa artinya? Kata para ulama, di dalam hidup ini lebih banyak mudahnya daripada sulitnya. Bapak ibu lebih sering menangis atau tersenyum? Tersenyum. Masa hidup nangis terus? Ya, kita lebih banyak sehat atau sakit ya? Sehat. Ya, sakit sekali-sekali. Ya. Kata para ulama, sengaja Allah bikin dunia ini banyak kesulitan, ada cobaan. Kenapa? Agar kita tidak nyaman tinggal di dunia dan kita merindukan akhir. Ada seorang ustaz mengatakan, aduh capek nih kita hidup di dunia, ada corona lah, ada inilah. Enak kali kalau di surga ya gak ada corona. Meninggal tuh ustaz. Makanya saya nggak mau ngomong gitu dulu. Meninggal, ya beliau orang baik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama mengatakan, "Lau lam takun al-hayatu sahbah, lamma kharajna min butuni ummahatina nabki." Seandainya kehidupan di dunia itu
tidak sulit, ya, seandainya kehidupan di dunia itu tidak sulit, kita tidak akan keluar dari perut ibu kita dalam keadaan menangis. Ada nggak yang lahir dari perut ibunya ketawa? Nggak ada ya. Semua kita menangis. Ini isyarat dunia ini tempat ujian. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia itu kampungnya ujian dan cobaan. Namanya hidup aja banyak. Hidup itu pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Banyak cobaan. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika engkau gelisah, maka ingatlah Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Coba kalau habis sholat sebutnya duit, tenang gak? Rumah gak tenang. Tapi kalau kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah turunkan ketenangan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman agar keimanan mereka bertambah. Ya, bertambah. Ibnu Taimiyah jika dia memiliki banyak masalah, maka dia membaca ayat-ayat yang berbicara tentang ketenangan. Intinya apa? Kalau kita lagi gelisah, lagi galau, ambil Al-Quran, baca. Ya. Kalau hidup nggak tenang berarti apa? Kutil, kurang tilawah, kurang baca Quran. Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa jala'uha ya Rasulullah? Bagaimana menghilangkan karatnya? Yang pertama dengan membaca Al-Quran. Yang kedua dengan mengingat kematian. Baca Al-Quran. Ya. Kalau Al-Qurannya di rumah masih bagus, berarti jarang dibaca. Qurannya masih bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya nggak baca Quran, tapi di rumah saya banyak kaligrafi. Di ruang tamu surat ayat kursi, di kamar Yasin. Dibaca nggak Qurannya? Enggak. Quran akan mendatangkan fungsi, ya, akan berfungsi kalau dibaca. Apa kata Nabi? Innal baital ladzi taqra'u fihi surat al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Yang dibaca bukan yang digantung, bukan yang ditempel. Enggak ada perintahnya gantunglah Al-Quran, pajaklah Al-Quran. Walaupun enggak dilarang juga. Daripada hiasan yang lain ya, lebih baik kita pajak kaligrafi lebih bagus. Tetapi namanya saja Al-Quran, dari kata-kata qara'a, yaqra'u, baca. Ya. Dia akan mendatangkan fungsi kalau dibaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya. Ustaz, saya nggak baca, tapi saya setel murotal di rumah 24 jam. Dianya nggak baca, yang baca murotal. Boleh nggak setel murotal 24 jam? Kalau bilang boleh mah boleh. Tapi kalau nggak didengerin, dengan dimatiin. Khawatir bagaimana? Khawatir kita termasuk hajrul Quran, termasuk kita meninggalkan Al-Quran. Quran dibaca tapi nggak didengerin. Termasuk nanti yang diadukan kepada Nabi.
Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Kalau kita setel Quran, dengerin, jangan cuma disetel aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menggapai ketenangan baca Al-Qur'an. Galau baca Al-Qur'an. Kenapa di rumah sering berantem? Kurang tilawah. Kata Abu Hurairah, rumah yang dibacakan Al-Qur'an, rumah itu akan terasa luas. Walaupun rumahnya RSSSS, rumah sangat sederhana sekali lagi, kecil rumahnya. Tapi karena dibacakan Al-Quran, rumah itu terasa luas. Suami istrinya nggak berantem, anak-anaknya nggak gampang dinasehatin. Kenapa? Setan keluar, malaikat masuk. Karena dibacakan Al-Quran. Tapi rumah yang nggak pernah ada Al-Quran di dalamnya, nggak pernah anggota keluarganya nggak pernah baca Quran, kata Abu Hurairah, rumah itu akan terasa sempit walaupun dia luas, walaupun rumahnya gedung besar. Kenapa? Karena malaikat keluar, setan masuk. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Orang yang mulutnya nggak ada bacaan Al-Quran kayak rumah rusak. Mau tenang hidup, baca Al-Quran. Disitulah sumber ketenangan. Kemudian tadi zikir. Apa zikirnya? Istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau hidup kita nggak tenang, perbanyak istighfar. Imla daqaiqo kabil istighfar. Isilah detik-detikmu dengan istighfar. Sambil naik motor istighfar, sambil bawa mobil istighfar, naik kereta istighfar terus. Kata para ulama, kalau kita sedang mendapatkan masalahnya susah banget, kayaknya jalan keluarnya kita nggak tahu gimana nih jalan keluarnya. Masalahnya seperti benang basah di kaki ayam. Bagaimana benang basah di kaki ayam? Kalau kata orang Sunda, pabalir, susah itu. Nah, benar nggak tuh Pak? Kalau pronunciation benar nggak? Makhorijul hurufnya benar nggak? Saya bukan orang Sunda tuh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangin benang di kaki ayam aja udah susah tuh kita. Ngeluarinnya susah. Ini benangnya basah lagi. Meluruskan benang basah kan susah. Kata para ulama, banyak istighfar. Karena Allah membuka pintu-pintu solusi dengan istighfar yang tidak bisa dibuka dengan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar. Ya, jadi istighfar itu jadi makanan dia. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau hidupnya sempit, Allah kasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Berapa kali kita istighfar? Dalam satu riwayat Nabi istighfar 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ya paling enggak kalau ngikutin Nabi 100 kali. Kan itu Nabi enggak punya dosa. Berarti kita harusnya lebih. Abu Hurairah berapa kali istighfar? Di dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan, Abu Hurairah istighfar sehari 1200 kali. Ya pokoknya berarti kita mesti lebih banyak dari Abu Hurairah. Ya, pokoknya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Istighfar ini manfaatnya luar biasa. Ya. Ibu-ibu dagangan sepi, dagang gado-gado, alak-alak, istighfar. Jangan update status. Ya. Wa qul istaghfiru. Ya. Wa qul istaghfiru yursilis sama alaikum midrara. Beristighfarlah, Allah akan turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal, Allah berikan harta, Allah berikan anak. Tanya enggak? Belum punya anak, salah satu obatnya adalah istighfar. Rezeki seret istighfar. Karena seseorang itu disempitkan rezekinya karena dosa-dosanya. Kan ayatnya begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan berikan rezeki. Berarti kalau takwa, kata Ibnu Qayyim, kalau takwa itu mendatangkan rezeki, berarti maksiat mempersulit datangnya rezeki. Makanya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan ketenangan adalah cahaya. Insyaallah orang kalau tenang wajahnya bercahaya. Sekarang juga banyak wajah-wajah bercahaya. Cahaya handphone ya. Ya, malam-malam mau tidur tuh wajahnya pada bercahaya. Tentunya bukan cahaya ini ya, bukan cahaya handphone ya. Jadi kalau orang tenang, apa ya? Mukanya enak dilihat. Karena hidupnya tenang. Ada orang secara ekonomi biasa-biasa aja dia, ya. Tapi kok kita lihat dia tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu bersyukur. Ya. Kalau hidup tenang juga selalu bersyukur. Gak suka membanding-bandingkan, ya. Gak suka bandingin istri dia dengan istri orang. Ustaz, ada seseorang mengadu kepada Imam Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i, dulu waktu saya belum nikah sama istri saya itu cantik. Habis saya nikah kok jelek ya? Gitu nggak Pak? Enggak Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Ibu-ibu misalnya, waktu belum nikah sama suaminya ganteng banget. Habis nikah kok begini ya tampaknya. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memberikan nasihat seperti apa? Coba tundukkan wajah, tundukkan pandanganmu kepada hal-hal yang diharapkan Allah selama 1 bulan. Coba tundukkan pandanganmu 1 bulan. Wah, orang ini berusaha menundukkan pandangannya 1 bulan. Dia nggak melihat perempuan lain, dia nggak melihat istri orang lain. Setelah itu dia datang ke Imam Syafi'i. Sekarang bagaimana? Alhamdulillah sekarang istri saya itu cantik banget. Ya, istri saya cantik banget. Kenapa begitu? Kata Imam Syafi'i. Karena engkau pandang istrimu yang halal. Yang halal kau pandang, maka Allah kasih kecantikan di situ. Kemarin kau umbar ke yang haram, maka Allah pindahkan yang cantik di yang haram, istrimu jadi jelek. Jadi masalahnya bukan istri kita jelek Pak, masalahnya mata kita. Hanya kata seorang syekh juga, andai kambing dibedakin, kambing juga lebih cantik daripada istri. Ya, makanya bersyukur. Bersyukur, kalau mau hidup tenang tuh bersyukur. Jangan suka banding-bandingin. Makin suka membandingkan, makin gak tenang. Ya, bandingin mobil kita dengan mobil orang, mobil kita jadi jelek. Bandingin motor kita dengan motor orang, jadi jelek. Ya, alaikum bil qanaah, kata Nabi. Hendaklah kau memiliki sifat qanaah, sifat cukup. Fa innaha malun la yanfad. Qanaah itu harta yang gak pernah habis. Orang itu banyak hutang bukan karena kurang duit, tapi gak cukup, karena gak merasa cukup.
Ibu-ibu banyakkan cicilan, bukan karena kurang jatah dari suaminya, bukan, tapi nggak cukup. Makanya doa terhindar dari hutang apa? Minta cukup. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan hindarkan aku dari yang haram. Rizki dari Allah itu selalu cukup kalau untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau untuk gaya hidupnya nggak pernah cukup. Inilah itulah. Ya, maka bersyukur. Kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu memiliki sifat yang cukup, sifat qanaah, kamu dan raja-raja di dunia itu sama. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin orang yang hidupnya kurang. Yang korupsi orang kaya orang miskin. Yang korupsi kebanyakan orang kaya. Kenapa dia masih korupsi? Karena mentalnya miskin. La anna li ibni adam wadiyat min dhahab. Seandainya anak Adam punya satu lembah emas, pasti dia cari satu lembah lagi. Tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau udah disumpel tanah baru cukup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu kata Ibnu Qayyim adanya di hati. Kalau hati tenang, maka diikuti dengan tenangnya anggota tubuh. Tenang. Dan lisan juga akan berbicara dengan penuh hikmah. Lisannya juga tenang, anggota tubuhnya tenang. Ya. Masalah rezeki juga dia tenang. Walaupun terjadi pandemi ya tenang aja dia. Gak perlu galau kan. Rezeki udah diatur. Tidak ada yang bisa menghalangi rezeki sampai kepada kita. Pandemi gak bisa menghalangi. Tidak bisa menghalangi kuasa Allah untuk mengantarkan rezeki itu kepada kita. Makanya apa kata Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi. Saya tahu rezeki saya nggak bakalan diambil orang, maka tenang hati saya. Buktinya apa? Walaupun pandemi umat Islam berkorban tetap banyak, nggak menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Malah pas pandemi banyak beras di rumah, Pak. Belum habis udah datang lagi tuh beras. Bantuan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah penolong jiwa yang menghilangkan segala kelelahan dan goncangan jiwa. Ya. Jangan lupa zikir pagi petang. Baca itu. Ya. Itu juga untuk melancarkan rezeki. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, arba'atun tujribul arzaq. Ada 4 hal yang mengalirkan rezeki. Yang pertama apa? Qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, adkarus shabah wal masa, zikir pagi petang. Yang keempat, sedekah. Nah, ini melancarkan rezeki. Wa arba'atun tamna'u rizq. Ada 4 hal yang membuat rezeki jadi macet. Yang pertama, naumatus subhi, tidur pagi. Ya, disubuh tidur. Yang kedua, al-kasal, malas. Yang ketiga, khianat. Yang keempat, dusta kalau nggak salah. Itu 4 hal yang menutup rezeki. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya mungkin yang cara-cara menggapai ketenangan. Gimana? Udah? Gimana? Masih kurang berapa menit? Cukup? Cukup ya? Ya mungkin itu dulu yang saya sampaikan.
Mungkin nanti ada tanya jawab ya setelah ini, dipersilahkan. Silakan pada Bapak jemaah yang mau bertanya, dipersilakan. Biasa. Ya Ustaz, Ya, saya tadi memang agak meyakini itu yang Ustaz mengatakan kalau kita bersama Allah itu memang dibela oleh Allah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Jadi saya akan cerita sedikit, tapi bukan artinya kita apa ya sedikit pamer atau gimana. Iya, iya. Ini juga untuk itibar kepada yang lain. Jadi pada saat PSBB pertama Ustaz, itu saya kan tetap melaksanakan kegiatan di masjid, sholat 5 waktu, lurus dan rapat. Jumatan juga seperti biasa. Nah itu ada mata-mata kelurahan yang menurutku di video diadu ke kelurahan. Saya dipanggil oleh lurah, saya dihadapkan dengan sekcam dan lurah. Saya di situ di sidang, tapi saya agak berdebat. Saya memang tetap ingin melaksanakan sholat 5 waktu lurus dan rapat. Nah, akhirnya saya ditekan oleh Pak Wali Kota, dikasih telepon. Pak Saryoto, ini Pak Wali Kota telepon, kamu mau tutup bangsa. Saya tutup 2 kali Jumat. Setelah itu saya melaksanakan lagi Jumatan. Itu ternyata aman, tidak apa-apa. Terus setelah selesai PSBB, PPKM. PPKM semua masih ditutup. Saya juga tetap melaksanakan sholat Jumat, bahkan tarawih dan Idul Fitri. PPKM kedua itu saya lagi ngepel karena mergotnya itu pulang kampung nggak bisa kembali lagi. Saya ngepel masjid itu, saya didatangi oleh 7 aparat, lurah 1, bahasa 2, Pol PP 1, bahasa 2, Babinsa dan Dimas. Saya diancam untuk tidak Jumatan. Saya tetap melaksanakan Jumatan. Dia bilang, oke Pak Saryoto, ini Pak Saryoto sholat duhur aja. Nanti kalau dia datang jamaah 111 ada cuma sholat duhur. Nggak bisa, saya tetap melaksanakan Jumat. Karena Jumat tidak bisa diganti dengan duhur. Bla 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 udah bilang katanya dengan izin MUI, izin DMI apa dan sebagainya. Saya ditekan, Pak Saryoto, kalau ada yang kena corona jamaah, Pak Saryoto tanggung jawab. Saya bilang insya Allah tidak. Ditekan lagi saya, Pak Saryoto, kalau jamaah ada yang kena COVID, Pak Saryoto jawab, insya Allah tidak. Dia langsung menyuruh Pak. Saya dikepung itu di pintu. Sampai Gabin saya itu naik ke atas teras, itu bisa pel. Pak Gabin mau apa? Sampai. Nah, lurahnya memang naik ke atas teras itu memang copot sepatu, pakai kaos kaki. Terus Pak Lurahnya Pak Gabin mau apa? Itu jadi saya yakin betul tadi kalau Ustaz mengatakan memang kalau kita bersama Allah itu dibela, itu kelihatannya seperti itu menurut. Jadi ini untuk itibar. Jika waktu itu akbar al-mu'minin aswad itu tuh Pak, tidak ada yang sholat. Orang sampai cari sholat itu bingung, tapi memang ada yang tidak ditutup, ada juga. Saya waktu itu tuh 2 kali saya ketemu Pak sholatnya itu. Setelah itu rasanya kembali tetap saya laksanakan. Sampai-sampai sekcam dan lurah itu waktu saya di sidang di kelurahan, Pak saya terus sabar aja kalau ada jamaah yang bilang Pak saya ini sudah sholat gimana sih? Kan dibangun oleh jamaah ini itu dan sebagainya. Pak saya terus sabar aja. Terus saya bilang memang saya juga sabar Pak. Orang banyak marah pada saya. Tapi kalau nanti Allah yang nggak sabar, air laut binarnya dinaikin seperti kayak Aceh, tsunami ber gitu, itu gimana? Ternyata mereka belum menjaga begitu. Itu sebagai itibar aja mungkin supaya nanti kalau ada kumpul di sana mungkin kita agak berani sedikit. Misalnya kalau kita berani karena Allah dia takut. Kalau kita takut dia berani. Ya, itu saja Ustaz mungkin.
Baik, ya insya Allah ya dalam menyikapi pandemi ini ya kita bersikap pertengahan ya. Ibaratnya jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu berani. Ibaratnya kalau kita terlalu berani kita takabur, tapi kita kalau terlalu takut juga berbahaya juga ya. Ya kita bersifat pertengahan saja ya, kita waspada, tapi juga jangan terlalu takut juga ya. Jangan sampai tadi ya, karena ya mungkin itu awal-awal ya, awal-awal mungkin orang masih bingung bagaimana cara menangani pandemi. Tapi sekarang kan kita sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun menghadapi pandemi. Ya apalagi ini Omikron ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu bahaya sebagaimana COVID ya. Kalau penjelasan dokter sih begitu ya, tidak terlalu bahaya. Memang penyebarannya cepat, tapi tidak terlalu bahaya. Insya Allah kalau kita prokes, kita berusaha, insya Allah nggak terlalu bahaya. Dan ya masa mall dibuka masih ditutup? Karena masjid ini adalah cara yang membangun imunitas ya, yang membuat seseorang itu imun. Bukan hanya masker, bukan hanya vaksin, tapi ketika kita ke masjid, kita sholat, itu juga membangun imunitas, membangun kekebalan dalam tubuh kita, yang membangun ketenangan dalam hidup kita. Jadi tidak hanya itu ya perlu ya, tapi zikir, baca Quran itu juga bagian daripada untuk membangun kekebalan dalam tubuh kita. Gitu ya. Mungkin gitu. Ada lagi? Nyambung lagi Ustaz. Oh, nyambung. Jadi mungkin gini, kalau saya amati juga Ustaz, memang itu dari beberapa masjid itu menurut waktu itu Pak Ali Rahmat, ketua DMI kecamatan, itu dari semua masjid itu dikasih duit, entah duit apa yang saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon, Pak saya itu nanti bisa datang ke masjid saya hadir habis bisa Pak. Seperti kira-kira Ustaz di masjid itu Pak Ali Rahmat, saya di pintu, saya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini dari Batu Salam ya? Dia bilang, iya Ustaz. Ini Batu Salam gimana sih, mau dikasih duit aja kok nggak diambil-ambil, semua udah pada dapet, tinggal Batu Salam yang betul. Yang belum, maaf, yang belum. Saya tanya, Ustaz, ini duit dari mana Ustaz? 24 juta dikasih ke Batu Salam. Loh, kok Ustaz kasih duit? Ya saya bilang, kalau saya terima duit ini, saya diatur-atur, saya nggak bisa. Terus pasal itu gimana? Ya, saya belum melengkapi persyaratan. Padahal saya belum melengkapi persyaratan Pak. Jadi saya memang nggak mau terima duit dari itu. Kalau saya pahami seperti di sana itu, Akbar pernah ngambil 30 juta. Terus Baitul Mutakin sebelah masjid saya itu dapat 25 juta. Jadi kalau mungkin analisa dari situ, sehingga dia akhirnya kalau terima duit dulu nggak bisa apa-apa. Saya seperti itu kira-kira. Nah terus saya juga dengar dari Pak Samsi dia cerita, Pak Nur Samsi ini waktu di sini habis gerung-gerung sampai Jumat itu, ada bingkisan dari kecamatan dari mana gitu, yang ada itu Jumat itu kan nggak berjumatan. Berarti saya paham seperti itu. Gitu. Nah itu nih sekedar sharing aja, mungkin nanti apa persiapan itu seperti apa kalau seandainya ini berlanjut begitu. Iya, baik. Ini sharing aja ya. Berarti ada pertanyaan, berarti nggak ada ya? Udah paham semua Pak ya? Aku udah lapar Pak. Gimana tutup aja? Udah ya? Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika